nama saya Cynthia Gebiolamani dengan NIM 231051007, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Manado. Tujuan pembuatan video saya pada saat ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu pembelajaran PKN di SD. Nah, pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil yang saya telah dapatkan dari materi pengembangan pembelajaran PKN sebagai pendidikan politik untuk sekolah dasar. Nah, ada beberapa poin penting dalam pengembangan pembelajaran PKN sebagai pendidikan politik untuk sekolah dasar yang akan saya bahas sebentar. Berikut beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada konsep pendidikan politik dalam PKN. Yang kedua, prinsip-prinsip dasar pendidikan politik dalam PKN di SD. Yang ketiga, metode efektif dalam mengembangkan pembelajaran PKN sebagai pendidikan politik. Yang keempat itu evaluasi pembelajaran. Nah, baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu konsep pendidikan politik dalam PKN. Pendidikan politik merupakan upaya sistematis untuk membangun pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara dalam sistem politik suatu negara. Nah, pendidikan politik bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai sistem politik, proses pemerintahan, partisipasi politik, serta nilai-nilai demokrasi yang menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks PKN di sekolah dasar, pendidikan politik mencakup berbagai aspek berikut. Yang pertama itu pemahaman tentang demokrasi. Siswa diperkenalkan prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti kebebasan berpendapat, keadilan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua itu sistem pemerintahan. Mengenalkan siswa pada sistem pemerintahan Indonesia termasuk struktur pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah. Dan yang ketiga itu hak dan kewajiban warga negara. Memberikan pemahaman mengenai hak-hak dasar seperti hak mendapatkan pendidikan, hak berpendapat, serta kewajiban seperti membayar pajak dan mematuhi aturan. Dan yang keempat itu peran serta dalam masyarakat. Mengajarkan siswa bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam lingkungan sekitar melalui gotong royong, musyawarah, dan kegiatan solusi lainnya. Yang kelima itu nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme, menanamkan rasa cinta tanah air, menghormati lambang negara, dan memahami pentingnya menjaga persatuan dan keberagaman. Yang keenam itu pengembangan sikap kritis dan toleransi, melatih siswa untuk berpikir kritis terhadap informasi yang diterima dan menghormati perbedaan pendapat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh itu ada etika dalam kehidupan politik, memberikan wawasan tentang pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan sikap anti korupsi dalam kehidupan berpolitik. Yang kedelapan itu ada pendidikan anti korupsi, di mana kita harus mengajarkan siswa tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang kesembilan itu ada pengenalan lembaga negara, menjelaskan peran dan fungsi lembaga negara seperti Presiden, DPR, MPR, dan Mahkamah Konstitusi. Nah, yang ke-10 itu ada kesadaran hak dan kewajiban dalam demokrasi digital. Mengenalkan siswa pada penggunaan media sosial secara bijak serta bahaya berita hoaks dalam permainan dunia politik. Nah, pendidikan politik dalam PKN tidak hanya berfokus pada penyampaian teori, tetapi juga membentuk sikap dan karakter siswa agar menjadi warga negara yang aktif, bertanggung jawab, serta memiliki kesadaran terhadap pentingnya berpartisipasi dalam kehidupan berdemokrasi. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu prinsip dasar pendidikan politik dalam PKN di SD.
Nah, pendidikan politik dalam pendidikan kewarganegaraan atau PKN di sekolah dasar bertujuan untuk membentuk karakter warga negara yang demokratis, bertanggung jawab dan memahami hak serta kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, yang pertama, pengertian pendidikan politik. Nah, pendidikan politik adalah proses pembelajaran yang membantu peserta didik memahami sistem politik, pemerintahan, serta hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pendidikan ini penting untuk menumbuhkan kesadaran politik sejak dini agar peserta didik kelak dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokrasi. Nah, prinsip-prinsip dasar pendidikan politik dalam PKN itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu prinsip demokrasi, mengajarkan pentingnya kebebasan berpendapat, menghargai perbedaan dan musyawarah. Yang kedua, kita bisa menanamkan sikap menghormati hak dan kewajiban sebagai setiap warga negara. Yang kedua itu ada prinsip keadilan dan kesetaraan, di mana kita harus mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang kedua, bisa kita memupuk rasa keadilan dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat. Yang ketiga itu ada prinsip kewarganegaraan aktif. Nah, kita harus menanamkan kesadaran untuk ikut serta dalam kegiatan sekolah dan masyarakat seperti pemilihan ketua kelas. Nah, bisa juga kita mendorong siswa untuk memahami arti partisipasi dalam pemilu dan demokrasi sejak dini. Yang keempat itu ada prinsip tanggung jawab, mengajarkan bahwa setiap hak yang diperoleh harus disertai dengan kewajiban yang dijalankan. Bisa juga kita menanamkan rasa tanggung jawab dalam setiap tindakan, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Yang kelima itu ada prinsip nasionalisme dan patriotisme. Kita harus mendidik siswa agar mencintai tanah air dan memahami pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kita juga bisa mengenalkan nilai-nilai kebangsaan seperti Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang prinsip terakhir yaitu prinsip kesadaran hukum. Kita bisa memberikan pemahaman tentang peraturan yang berlaku di sekolah, di masyarakat, dan negara. Kita juga bisa memberikan atau membiasakan siswa untuk mematuhi aturan yang ada, seperti tata tertib sekolah dan norma sosial. Ada juga prinsip pembelajaran PKN sebagai pendidikan politik. Nah, sebelum memilih metode yang efektif, ada beberapa prinsip yang perlu diterapkan dalam pembelajaran PKN sebagai pendidikan politik. Yang pertama itu ada partisipatif, di mana siswa harus aktif dalam diskusi, simulasi, dan kegiatan demokrasi di sekolah. Yang kedua itu kontekstual, di mana materi harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Yang ketiga itu interaktif. Metode yang digunakan harus memungkinkan siswa untuk berdiskusi, bertanya, dan menyampaikan pendapat. Dan yang keempat itu berbasis nilai, menanamkan nilai demokrasi, toleransi, dan kebangsaan secara nyata. Yang kelima berorientasi pada pengalaman, di mana siswa harus mengalami langsung proses demokrasi melalui kegiatan nyata di kelas atau di sekolah. Dan kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu metode efektif dalam mengembangkan pembelajaran PKN sebagai pendidikan politik. Nah, yang pertama itu ada metode diskusi dan studi kasus. Nah, diskusi dan studi kasus membantu siswa memahami konsep-konsep demokrasi, hak asasi manusia, serta tata kelola pemerintahan dengan lebih nyata. Contoh penerapan diskusi tentang hak dan kewajiban warga negara, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok untuk
membahas dan menyimpulkan hak serta kewajiban mereka di sekolah dan lingkungan. Kalau studi kasus tentang peraturan sekolah, misalnya siswa diberikan contoh kasus seperti apakah perlu ada saksi bagi siswa yang sering datang terlambat, lalu mereka berdiskusi untuk menemukan solusinya melalui musyawarah. Dan yang kedua ada metode simulasi dan role play atau bermain peran. Nah, simulasi memungkinkan siswa mengalami langsung bagaimana sistem politik dan pemerintahan bekerja. Nah, contoh penerapan simulasi pemilihan ketua kelas. Siswa menjalani tahapan pemilu sederhana seperti kampanye, debat kandidat, terus pemungutan suara, dan perhitungan suara. Kalau role play sebagai anggota dewan sekolah, siswa memainkan peran sebagai perwakilan kelas yang membahas kebijakan sekolah seperti pengaturan jam istirahat dan peraturan kebersihan. Dan yang ketiga itu ada metode pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Metode ini menekankan pada keterlibatan siswa dalam proyek nyata yang berhubungan dengan demokrasi dan kewarganegaraan. Contoh penerapan proyek pembuatan poster tentang hak dan kewajiban warga negara. Siswa membuat poster tentang pentingnya partisipasi dalam kehidupan bernegara dan memperkenalkannya di kelas atau sekolah. Kalau bisa juga proyek pengabdian ke masyarakat. Di situ siswa diajak untuk melakukan kegiatan sosial seperti membersihkan lingkungan atau mengunjungi panti asuhan untuk memahami arti gotong royong dan solidaritas sosial. Dan yang keempat itu ada metode problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Metode ini melatih siswa berpikir kritis dengan menyelesaikan masalah nyata yang terjadi di lingkungan sekitar. Contoh penerapan misalkan kasus tentang sampah di sekolah. Siswa diajak untuk mengidentifikasi masalah, berdiskusi dan mencari solusi seperti membuat aturan kebersihan atau program daur ulang. Peraturan tentang kedisiplinan. Siswa diberikan situasi di mana aturan sekolah tidak dipatuhi, lalu mereka mencari solusi yang adil berdasarkan prinsip demokrasi. Dan yang kelima ada metode pembelajaran berbasis media dan teknologi. Penggunaan media seperti video, animasi, atau game edukatif dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami. Contoh penerapannya menonton film pendek tentang demokrasi. Setelah menonton, siswa diajak untuk mendiskusikan pesan yang disampaikan dalam film tersebut. Yang kedua itu bisa menggunakan juga aplikasi interaktif, aplikasi atau game bertema demokrasi. Yang keenam itu ada metode pembelajaran berbasis penyelidikan. Metode ini mengajarkan siswa untuk meneliti suatu masalah secara mandiri sebelum mengambil kesimpulan. Nah, contoh penerapannya penyelidikan hak anak di sekolah. Siswa mencari informasi mengenai hak-hak anak di sekolah dan membandingkannya dengan situasi yang mereka alami. Bisa juga penelitian tentang Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Siswa mengamati dan mendokumentasikan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan mereka. Baik, kita masuk pada poin yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi dalam pendidikan kewarganegaraan atau PPKN sebagai pendidikan politik di sekolah dasar bertujuan untuk mengukur sejauh mana siswa memahami, menerapkan dan memiliki sikap
yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan kewarganegaraan. Evaluasi ini mencakup 3 aspek utama. Yang pertama itu penilaian sikap, penilaian produk, dan penilaian kinerja. Nah, yang pertama itu ada penilaian sikap. Nah, penilaian sikap dalam pembelajaran PKN bertujuan untuk mengamati dan menilai bagaimana siswa menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua ada penilaian produk. Penilaian produk dilakukan dengan menilai hasil karya atau proyek yang dibuat oleh siswa dalam pembelajaran PKN. Produk yang dinilai dapat berupa, yang pertama itu bisa poster pendidikan demokrasi atau kampanye mini tentang hak dan kewajiban warga negara, dan video presentasi tentang nilai-nilai demokrasi. Dan yang ketiga itu ada penilaian kinerja, di mana penilaian kinerja bertujuan untuk mengevaluasi keterampilan siswa dalam menerapkan konsep politik dalam situasi nyata. Contoh kegiatan penilaian kerja itu simulasi pemilu ketua kelas. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi tadi, bahwa pendidikan politik dalam PKN bertujuan membentuk warga negara yang sadar hak dan kewajibannya, serta aktif dalam kehidupan berdemokrasi. Di sekolah dasar, pendidikan politik mencakup pemahaman tentang demokrasi, sistem pemerintahan, dan kewajiban warga negara, serta nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme. Prinsip dasar yang diterapkan meliputi demokrasi, keadilan, kewarganegaraan aktif, tanggung jawab, nasionalisme, dan kesadaran hukum. Dan pembelajaran PKN sebagai pendidikan politik harus bersifat primitif, kontekstual, interaktif, berbasis nilai, dan berorientasi pada pengalaman.